Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas kimia katalis. Reaksi oksidasi selektif hidrokarbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Nur Halifah dengan NIM 4310121017. Dengan rekan saya, Diah Liri Pramesti, dengan NIM 4310121024, dengan yang terakhir yaitu Siti Munawaro dengan NIM 4310121026. Langsung saja ke materinya. Next, nah. Apa itu oksidasi selektif hidrokarbon? Oksidasi selektif hidrokarbon adalah proses industri yang sangat penting yang menggunakan katalis, yang umumnya didasarkan pada oksida logam transisi yang sering berupa oksida vanadium dan molybdenium. Ciri umum di antara reaksi-reaksi ini adalah bahwa produk yang diinginkan seringkali bukan yang paling menguntungkan secara termodinamika. Misalnya, oksidasi selektif hidrokarbon biasanya dilakukan dengan oksigen atau udara. Produk yang paling menguntungkan secara termodinamika adalah air dan karbon dioksida. Produk yang diinginkan di sisi lain adalah alkohol, aldehid, keton, asam anhidrida atau alkena, dan diena. Next. Apoksidasi etilen. Apoksidasi etilen oleh dioksigen dikatalisis oleh logam perak atau Ag dan menghasilkan etilen oksida. Gambar di atas menunjukkan 3 reaksi bersaing. Oleh karena itu, katalis harus diatur sedemikian rupa sehingga selektivitas optimal untuk etilen oksida tercapai. Fase aktif terdiri dari partikel Ag yang didukung pada luas permukaan rendah alfa Al2O3 yang dipromosikan oleh garam logam alkali. Efek menguntungkan juga diperoleh dengan menambahkan senyawa yang mengandung klorin seperti vinil klorida. Di bawah kondisi reaksi aditif ini mudah terbakar pada perak dan klorin teradsorpsi pada permukaan logam. Next. Oksigen dapat diabsorpsi pada logam transisi dan perak pada khususnya dalam tiga keadaan yang berbeda. Yang pertama, molekul dioksigen. Selanjutnya, oksigen atom yang terabsorpsi. Dan yang terakhir, oksigen atom bawah permukaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Dia. Pada Dia saya persilahkan. Baik, selanjutnya dapat dilihat bahwa kehadiran atom oksigen bawah permukaan dapat mengurangi kerapatan elektron pada atom perak yang berdekatan. Oleh karena itu, atom oksigen yang terabsorpsi pada permukaan luar yang berbagi ikatan dengan atom permukaan perak dengan atom oksigen bawah permukaan menjadi sangat terpolarisasi. Ketika terkena etilen, interaksi atom oksigen permukaan dengan elektron free
pada etilen menyebabkan aliran kerapatan elektron dari atom oksigen permukaan ke atom perak permukaan bermuatan positif. Slide selanjutnya. Pada cakupan oksigen yang rendah densitasnya, atom oksigen bawah permukaan juga berkurang, sehingga polarisasi atom oksigen yang terabsorpsi pada permukaan luar pun berkurang. Slide selanjutnya. Pada epoksidasi propena, katalis yang disukai untuk reaksi ini sendiri yakni titanium silikalit 1, di mana 4 koordinat titanium 4+ ini memainkan peran yang sangat penting. Hidrogen peroksida dapat berkoordinasi secara non-disosiatif ke situs asam Lewis tetrahedral titanium 4+ seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan tersebut. Baik, selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Siti Munawaroh. Pada Nana saya persilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai amoksidasi hidrokarbon. Dalam amoksidasi, amonia bereaksi dengan molekul organik yang dapat direduksi. Paling sering alkana, alkena, dan aromatik. Dengan adanya dioksigen untuk menghasilkan nitril. Amoksidasi alkena di mana itu oksidasi 6 elektron yang menghasilkan nitril dan air tak jenuh dapat dilihat pada persamaan 1. Nah, pada persamaan 2 itu merupakan oksidasi 4 elektron alkena menghasilkan aldehid dan air tak jenuh. Kemudian persamaan yang ketiga itu merupakan oksidasi 2 elektron alkena menjadi diena dan air. Katalis untuk reaksi ini adalah oksida logam campuran kompleks yang mengandung elemen valensi variabel. Katalis amoksidasi biasanya yang paling kompleks. Kemudian amoksidasi alkena yang paling penting adalah dari propena menjadi akrilonitril, molibdat dan antimonat dapat digunakan sebagai katalis untuk reaksi ini. Di mana pada persamaan 4 ini dapat dilihat reaksi antara alkena, kemudian amonium dan oksigen itu menghasilkan akrilonitril dan juga air. Nah, sebagai contoh situs aktif bifungsional Bi2MoO6 sebagai katalis. Menjembatani atom oksigen BiOMO dianggap bertanggung jawab atas abstraksi alfa hidrogen dari alkena. Sedangkan atom oksigen yang terikat dengan MO bertanggung jawab atas penyisipan oksigen dan nitrogen ke dalam intermediat alilik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.